warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Asri Nasution dari Program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul tentang hadis mutawatir, ahad, dan masyhur yang akan kita bahas secara konsep, urgensi, kehujahan, serta contoh hadis tersebut. Yang dimana pada mata kuliah studi hadis yang diampu oleh dosen oleh Profesor Dr. Marhumah MPD. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, mari kita lihat. Nah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang ataupun perawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Ataupun pengertiannya, huwa ma rawahu adadun katsirun tahilul adatu tawatu'ahum alal kadhib. Adapun syarat-syarat hadis mutawatir tersebut ada 4. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak perawi. Yang kedua, jumlah banyak bilangan perawi terdapat pada seluruh tingkatan tabaqat sanad. Yang ketiga, menurut kebiasaan mustahil mereka untuk berdusta. Dan yang keempat, bersifat indrawi. Untuk kehujahan hadis mutawatir sendiri, hadis mutawatir bagi umat Islam adalah wajib untuk menerima dan mengamalkannya. Dan seluruh hadis mutawatir adalah maqbul. Dan untuk hadis mutawatir tersendiri terbagi kepada dua, yaitu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Nah, contoh hadis mutawatir maknawi adalah ma rafa'a sallallahu alaihi wasallam yadaihi hatta ru'ya bayadu ibtaihi fi syai'im min du'aihi illa fil istisqa'i muttafaqun alaih. Yang artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doa beliau selain dalam sholat istisqa. Dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih kedua ketiaknya. Sedangkan contoh hadis mutawatir lafzi adalah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahul Bukhari. Artinya, barang siapa yang sengaja berdusta dengan atas namaku, maka ia akan mendapatkan tempat duduknya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya tentang hadis ahad. Hadis ahad adalah huwa ma lam yajma' surutul mutawatir, yang artinya hadis yang para perawinya tidak mencapai jumlah para perawi hadis mutawatir. Ya, baik perawinya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Hadis mutawatir sendiri terbagi kepada 3 macam. Yang pertama hadis aziz, hadis masyhur, dan hadis gharib. Dalam segi hal kehujahan hadis ahad hanya bisa digunakan sebagai hujjah dalam ilmu nazari dan sebagai petunjuk dalam pengamalannya. Sedangkan dalam akidah, ulama berbeda pendapat tentang kehujahan hadis ahad itu sendiri. Nah, berikut contoh hadis ahad. An Amiril Mukminin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusairin Naisaburiyu fi sahihaihi malladzaini huma asahhul kutubil musannafah. Yang artinya,
Sesungguhnya amal itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi masing-masing orang apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang akan ia dapatkan atau kepada perempuan yang akan ia nikahi, maka hasil hijrahnya adalah apa yang ia niatkan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang hadis masyhur. Hadis masyhur huwa ma rawahu salatatun fa aktsar fi kulli tabaqah ma lam yuballigh haddat tawatir. Yang artinya hadis yang diriwayatkan 3 orang perawi atau lebih di setiap tingkatan tabaqat, tapi tidak sampai pada tingkatan hadis mutawatir. Dan untuk kehujahan ataupun kedudukan hadis masyhur, dari kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa hadis masyhur pada tingkatan sahih, dan ada juga yang mengatakan pada tingkatan hasan, dan ada juga yang mengatakan pada tingkatan dhaif, serta ada pula yang mengatakan kehujahan ataupun kedudukan hadis masyhur itu pada segi maudhu. Dan adapun contoh hadis masyhur itu adalah sebagai berikut. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama, walakin yaqbidul ilma baqabidil ulama, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasa ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akhrajahul Bukhari. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu dengan melepaskan dari dada seorang ulama, akan tetapi melepaskan ilmu dengan mengambil para ulama, sehingga apabila sudah tidak ada seorang yang alim, maka orang yang bodoh akan dijadikan sebagai pemimpin. Ketika mereka ditanya tentang persoalan, maka mereka memberikan fatwa tanpa didasari ilmu. Mereka itu sesat lagi menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Dan selanjutnya adalah urgensi hadis mutawatir, ahad, dan masyhur. Nah, dalam diskursus ilmu hadis, hadis ahad berada pada posisi yang sangat unik, di mana bisa kita katakan demikian karena hadis ahad seakan-akan dipandang sebagai sumber hukum kedua setelah hadis mutawatir. Hadis mutawatir tidak perlu lagi diuji kebenarannya, sehingga hadis mutawatir sudah sangat layak kebenarannya, dan hadis ahad itu sendiri masih perlu diuji kelayakan ataupun kebenarannya, karena terdapat beberapa perkhilafan di antara ulama tentang kehujahan hadis ahad itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalamun ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.